Bismillahirrahmanirrahim. Kisah ini terjadi kurang lebih sekitar 2 tahun yang lalu. Di mana ketika di suatu siang saya mendapatkan sebuah SMS dari seorang teman yang menceritakan kondisi saudaranya dalam tidak baik-baik saja. Saat itu teman saya ini mengenal saya yang diberikan kemampuan untuk melakukan proses penyembuhan mental healing. Singkat cerita, teman saya dia menyampaikan bahwa saudaranya ini terkena penyakit gejala yang ketika menyerang itu dia seperti kondisi orang stroke ya. Dan susah mengurung diri, terus terlihat depresi. Saya langsung menanggapi yang disampaikan teman saya itu dengan ketemu langsung. Karena saya merasa dari cerita yang disampaikan ini sudah memiliki tingkat urgensi yang sangat tinggi untuk saya segera meluangkan waktu untuk menemui. Dan betul saja ketika saya bertemu langsung di proses diagnosis bahwa si sepupu ini yang kita sebut sebagai klien aja ya. Nah, si klien ini menyampaikan ke saya apa yang beliau rasakan didampingi dengan teman saya tadi. Di sebuah ruangan tamu, saya menyimak apa yang klien ini sampaikan. Akhirnya saya tidak merespon terlalu banyak apa yang klien ini sampaikan. Saya hanya mendengarkan dan menyimak ceritanya dengan seksama, lalu membaca ekspresi di wajahnya dan juga intonasi suaranya. Dari hal tadi yang saya gabungkan, akhirnya saya menemukan ternyata klien ini memang memiliki kondisi masalah mental yang sudah cukup lama dipendam, mengganggu, dan terlihat dia berjuang sendiri untuk menyelesaikannya. Karena hal itu, saya memilih untuk tidak banyak mengomentari. Akhirnya saya langsung request, gimana kalau langsung kita lakukan proses terapi yang pertama. Karena kondisi yang cukup berat, dari hasil diagnosis dan cerita itu, saya menyarankan untuk proses terapi bertemu dengan saya itu dilakukan 3 kali dalam seminggu. Singkat cerita, akhirnya saya melakukan proses terapi sesuai dengan yang saya sarankan dan mereka mengikuti proses itu. Dan ketika proses terapi terjadi reaksi yang sangat hebat gitu ya. Mulai dari menangis yang meraung, badannya kesemutan, lemas yang tidak karuan, luar biasa. Setelah proses terapi yang ke-6, akhirnya banyak sebenarnya yang klien ini sampaikan ke saya. Jadi ternyata beliau bercerita sama psikolog gitu ya, atau dia sudah mengkonsumsi obat ya, obat penenang jiwa, didiagnosis terkena namanya panic attack atau serangan panik. Ya sebenarnya setiap manusia itu punya kondisi normal ya, ketika menghadapi suatu bahaya atau sesuatu yang sangat ditakutin. Hanya yang membedakan ada orang-orang yang memiliki kondisi belief system yang mental lebih baik. Akhirnya setiap kejadian ini, panik yang dia terima ini, mereka dengan mudah mengantisipasi, menenangkan, terus akhirnya mengklirkan perasaan itu dengan kondisi panik tadi ya. Dan ternyata di beberapa orang yang lain, hal yang sederhana itu membuat mereka merasa sangat menderita, menyiksa, dan bahkan membuat mereka memunculkan keinginan untuk bunuh diri karena perasaan yang begitu menyiksa ini, yang tidak terbendung. Lama-lama ternyata kenapa dia muncul panic attack. Jadi ketika panic attack itu muncul, tiba-tiba tubuhnya kaku seperti orang stroke, padahal tidak menderita stroke sama sekali. Nafasnya terengah-engah seperti orang kesulitan bernafas, dan badan tidak bisa digerakkan sama sekali. Nah, kenapa sampai kondisinya seperti ini? Jadi teman-teman dan sahabat semuanya, ini ternyata diawali dengan kondisi traumatis. Dengan kondisi trauma yang tersimpan begitu lama. Jadi kondisi trauma ini bukan hanya di perasaan kita yang terasa ya, yang maksudnya merasa menderita. Tapi kejadian trauma ini ternyata juga tersimpan di dalam tubuh kita, di dalam kulit, dalam jaringan, aliran darah, dan yang lain sebagainya. Itu terdistribusi ke sana. Akhirnya, ketika ketemu sumber stresor atau sesuatu yang tidak diinginkan dan tubuhnya tidak bisa merespon, karena tadi sudah terbanjiri kondisi traumatis yang lama, jadi mungkin bagi orang lain terlihat biasa aja, masa kayak gini, bikin kayak gini. Nah, mungkin dia memang kondisi tubuhnya berbeda. Dan yang membuat saya cukup tidak bisa memprediksi sebenarnya apa sih sumber yang membuat klien saya ini muncul kondisi seperti itu. Dan saya benar-benar gak memprediksi banget nih.
Ternyata jawabannya adalah suara orang tuanya. Jadi ketika si klien ini mendengarkan suara orang tua, terutama ayahnya, tubuhnya itu langsung bereaksi luar biasa gitu. Mungkin bagi kita mendengarkan suara orang tua yang gak kita sukai, responnya biasa mungkin ya, kesal dan lain sebagainya. Tapi karena klien saya ini akhirnya muncul reaksi yang sangat luar biasa yang membuat cukup memiliki kesulitan dalam merespon mendengarkan suara itu. Dan usut punya usut, setelah saya cek lagi, ternyata si klien ini memang dari orang tua ini diberikan kemudahan untuk mendapatkan segala hal gitu. Plus juga orang tuanya sangat memprotek, maksudnya itu segala sesuatu decision making, bukan segala sesuatu ya, dominan itu decision makingnya di orang tua. Jadi si anak ini tidak muncul keberanian untuk melakukan sesuai dengan apa yang dia inginkan, dan si anak ini takut kalau misalnya melakukan sesuatu yang cukup risky, yang akhirnya hal-hal seperti itu mempengaruhi kondisi mentalnya, rasa pede dan lain sebagainya itu jadi tidak muncul. Makanya hal yang sederhana itu membuat rasa traumatis di dalam dirinya. Mungkin penyebab traumatis itu terkadang tidak terbayangkan oleh kita ya. Contohnya salah satu klien saya tadi berawal dari suara sang ayah atau sang bapak yang akhirnya menunjukkan traumatis yang sangat hebat, depresi, dan beliau sempat bilang bahwa saya tuh udah banyak seringkali muncul keinginan untuk bunuh diri karena memang tubuhnya tidak bisa menangkal hal itu. Dan perasaan trauma ini sebenarnya dialami oleh kita semua ya. Kita semua memiliki perasaan trauma dengan sesuatu hal. Tapi memang ada beberapa orang yang bisa dengan mudah mengatasi rasa trauma itu. Ada yang beberapa orang mereka malah tenggelam dengan trauma itu. Dan kalau untuk sahabat semuanya yang memiliki anggota keluarga yang memang sedang diuji gitu ya dengan kondisi traumatis, mungkin kita ngerasa, masa cuman lihat kayak gini bisa responnya kayak gitu, lebay deh. Masa cuman kayak gini, masa sama kayak gitu, lebay deh. Nah, sekali lagi tolong jangan ucapkan itu untuk mereka, karena bisa jadi mereka diuji dengan seperti itu. Lebih baik tawarkan bantuan biar mereka bisa keluar dari kondisi traumatis itu dan bisa menapaki kehidupan yang lebih bahagia dan normal pada umumnya. Cerita klien saya ini terkait kejadian traumatis yang dia alami, yang akhirnya memunculkan panic attack, yang akhirnya memunculkan perasaan depresi yang membawa beliau ini untuk melakukan bunuh diri walaupun sudah dibantu dengan obat, tapi ternyata sumber stresor utamanya belum bisa kita tanganin, qadarullah obat ini belum bisa mengantisipasi kondisi itu. Dan mudah-mudahan buat teman-teman semuanya lebih tersadarkan lagi ya. Jadi kita memang perlu menyadari dan aware dengan kondisi mental diri kita dan mental orang-orang di sekitar kita. Tapi dengan selalu memberikan kasih sayang yang tulus, itu akan menjadi obat terbaik untuk melakukan proses recovery atau penyembuhan mental yang dialami. Oke teman-teman, semoga cerita kali ini bisa diambil hikmahnya dan teman-teman bisa memiliki kesadaran yang jauh lebih baik lagi terkait dengan kesehatan mental. Nah teman-teman, biar lebih maksimal lagi, yang belum subscribe bisa langsung subscribe dan like, komen, dan share video ini